kami TPV percaya kepada beliau akan menelusuri kasus ini. Kalau memang informasi kami yang tidak pakai silakan dibuang, tapi yang dipakai silakan yang berguna atau bisa membuat lebih terang kasus ini. Semoga Bapak Kapolda menindaklanjutinya. Dan 1-2 hari ke depan kita lihat saja apakah ada perubahan dalam penyidikan itu. Ada satu pertanyaan kita masukkan di dalam laporan itu. Satu pertanyaan ini bisa mengungkap pelaku yang lain, Om. Wah, Om Buang juga beta kasihan. Iya, banyak diserang. Iya. Akun-akun palsu, ada juga akun asli juga bahkan. Itu Om Buang sudah capek kok. Sana apa-apa. Menyuarakan kebenaran sana apa-apa. Ya, beta hadapi dengan santai mereka punya ini. Bahkan menghina-hina oleh beta. Iya, tenang saja. Dalam kasus-kasus penghilangan nyawa manusia itu ada orang yang berusaha menutup tapi tidak bisa sempurna. Akan terungkap, Tuhan akan mengungkap itu. Jadi percaya itu. Kadang-kadang hampir berhasil, tapi hampir saja. Tidak berhasil loh. Itu mayat sudah dikubur berapa lama? Tapi kok bisa ada ekskavator yang ke situ dan korek? Itu rencana Tuhan. Bisa lewat tempat lain. Itu rencana Tuhan. Jadi sedang terjadi rencana Tuhan ke depannya apa. Beta kalau punya akun palsu dan beta menghujat orang itu berdosa. Beta dan keluarga akan dikutuk Tuhan. Ini beta nyatakan ya. Kalau saya ada akun palsu, saya dan keluarga saya dikutuk Tuhan. Ingat gitu. Ya, saya murni hanya satu akun. Jadi orang yang mengatakan saya ada akun itu memfitnah saya, tapi saya tidak lapor. Saya simpan saja dalam hati. Halo saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem. Gas jangan rem. Ya. Luar biasa sekali. Dan hari ini beta sudah ditemani oleh Om Buang sini. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Om Buang. Terima kasih Om sudah undang beta juga sebagai satu bentuk penghargaan ya. Bisa bergabung dengan Om. Om idola beta juga. Beta idola Om juga. Astaga, terima kasih banyak Om. Sama beta juga sangat mengidolakan Om Buang. Siap, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut Om Buang. Ya Om. Beta mau minta Om Buang bocoran sedikit saja apa perkembangan. Banyak bisa. Tentang perkembangan kasus yang lagi rame ini. Oke. Siap. Kasus yang mana yang lagi rame Om? Kasus yang ini kayaknya Om Buang harus detail betul. Kasus pembunuhan ibu dan anak Astrid dan Lael di Bekasi. Kasihan ya. Itu dua nyawa melayang ya, sementara diselidiki polisi. Dan kasusnya sekarang yang sudah masuk di jaksa ya Om ya, dengan tersangka tunggal itu ya. Mudah-mudahan bisa tuntas ya. Itu faktanya itu, tetapi mungkin ada jejak-jejak yang masih tertinggal sehingga perlu ditelusuri lagi. Oke, siap Om Buang. Terima kasih banyak bocorannya sedikit. Jejak-jejak apakah itu? Oke, sebelum kita lanjut, terima kasih banyak buat Bapak Mama saudara yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Jadi ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama saudara semua kurang baik ya Om. Oke, kita lanjut saja. Siap. Om Buang ini adalah seorang purnawirawan Polri. Siap. Salah satu penyidik yang berprestasi juga ya waktu masih aktif dulu. Maaf, jangan bilang penyidik pembantu satu lain, nanti orang protes Bapak.
Karena ada juga yang protes beta bukan penyidik. Tapi mau jelaskan Oke, siap. bahwa penyidik dan penyidik pembantu itu ada aturan yang mengatur. Ketika beta waktu penyidik, disebut penyidik itu beta tangani kasus 2010 ke bawah. Itu belum ada PP nomor 58. PP nomor 58 itu yang menegaskan bahwa seorang penyidik adalah seorang yang harus S1 atau minimal perwira. Ya. Waktu itu saya bintara tinggi dan dikategorikan penyidik. Ya. Ketika saya menangani kasus di atas itu, saya penyidik pembantu, bukan lagi penyidik. Gitu. Tapi semua kasus yang saya ungkap itu dulu itu saya masih penyidik karena saya bintara tinggi. Nah ini apa? Bedanya apa Om Buang? Penyidik dengan penyidik pembantu? Penyidik itu perwira. Oh. Penyidik pembantu pangkat di bintara itu. Oh, oke, siap. Itu yang perlu dilurus karena beta juga baru tahu sekarang. Ya. Ternyata penyidik itu harus yang Ini penyidik Polri ya, penyidik Polri. Perwira dan sekarang ditambah lagi harus ini sarjana. Oh, Ya. Oke, siap. Om Buang ini juga penulis novel juga. Siap. Ya. Sudah berapa karya Om Buang? Novel yang diterbitkan secara nasional itu 2, yaitu 2 Malam Bersama Lucifer, kemudian 2 Malam Bersama Lucifer, fenomenal dan sekarang masih dijual secara e-book di Gramedia Om. Sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Itu tahun berapa Om? Itu beta bikin itu tahun 2011 kalau tidak salah Om. 2011. 2011. Oke, Kemudian 2013 itu muncul Petualang Bersama Malaikat Jibril. Petualang bersama Malaikat Jibril. Itu. Tadi yang awal Lucifer, sekarang Malaikat Jibril. Wow, ceritanya sama jalan-jalan begini nih. Oh. Jadi tokonya itu namanya Malaikat Jibril. Dia dengan Simon of Sineski. Simon of Sineski itu nama beta sebenarnya. Simon Sine. Tapi dibikin gaya Rusia. Simon of Sineski kan? Karena beta hobi novel Rusia. Anton Chekhov dengan Leo Tolstoy, beta hobi itu. Oke. Jadi 2 novel ini bisa dibilang ini kisah fiktif. Ya, motivasi tingkat tinggi itu yang Petualang Bersama Malaikat Jibril itu motivasi tingkat tinggi. Salah satunya contoh begini Om Joya. Di dalam cerita itu ada polisi. Oke. Ini polisi muda ini dia baik sekali, baik hati. Lalu ada seorang yang kumuh datang minta tolong tapi yang lain usir. Lapor saja di sana. Lapor saja di sini. Tapi ini polisi bilang, "Komandan, saya bantu saja ini orang." "Sudah lu bantu saja. Biar dia jalan sendiri." Dorong acukan. Padahal orang ini yang kumuh ini mau memberikan wasiat kepada polisi. Dia terkaya di kota itu, orang kaya. Nah, maka polisi muda ini membawa bapak tua itu ke Polres. Contohnya Polresta gitu ya. Ke Polresta. Bawa ke Polresta. Tapi dalam perjalanan dia bilang tidak usah. Anak muda, dia bilang polisi muda yang baik hati. "Mari antar saya ke satu tempat dulu." Dia bawa lah polisi muda ini ke rumahnya, rumah istana. Dengan mobil mewah, dia bilang itu mobil saya. Terus begini, sampai di sana sudah ada pengacara 2 orang. Langsung dia bilang, "Tulis, pada hari ini saya memberikan semua kekayaan kepada polisi ini." Begitu. Dan polisi ini langsung pingsan. Karena kaget. Punya bank 5. Bank, ini bapak tua nih. Punya bank 5. Punya apa segala macam beliau ini. Yang kumuh tadi itu. Nah, ini intinya kita jangan memandang orang dari kulit luarnya. Ya. Betul. Itu ada sekali novelnya. Ya, nanti beta kasih Om ya. Suatu kehormatan dapat novel dari penulisnya langsung. Pesan dulu datang ya. Siap. Gramedia sudah habis nah. Gramedia habis ya? Di toko Gramedia dulu best seller Om. Begitu. Ya, itu cerita tentang luar biasa. Itu 2. Kemudian ada polisi sampah. Polisi sampah. Polisi itu baik banyak. Hanya ada gelintir orang yang perilakunya itu tidak bagus ya. Ibaratnya sampah itu. Oke. Siap. Oke, yang berikut Om Buang juga salah satu atau yang merancang lambang Polda NTT. Salah satu atau tunggal. Ya, beta yang waktu itu mau peralihan dari Polri ke Polda Tom, sehingga harus ada logo sendiri. Oke. Akhirnya dipanggil beta untuk merancang karena beta dan tahu tukang gambar.
Akhirnya beta pertama tuh desainnya itu apa? Ini komodo om. Komodo. Nah komodo, tapi karena komodo itu sudah ada di provinsi punya, lambang provinsi, maka itu betul. jadinya kuda itu turangga sih. Turangga. Waktu itu beta mulai rancang, kemudian mengartikan juga setiap gambar itu. Oke. Di dalam gambar itu, logo itu ada warna-warna merah, hijau, biru, Merah, hijau, biru, kuning, hitam, putih. Ya. Oke. Tameng itu ada warna hitam dengan kuning. Oke. Hitam itu lambang kejahatan, kuning lambang kejayaan atau cahaya kan? Cahaya akan menutup kejahatan. Yang warna gelap itu. Siap. Jadi polisi itu cahaya. Oke. Di tengah kegelapan. Kemudian ada kuda. Kuda itu biasa kalau mobil-mobil begini ini diukur dengan tenaga kuda ya. Ya betul. Dia tuh tanpa lelah, tanpa lelah bekerja. Jadi polisi harus bekerja kapan saja dia siap pakai. Itu. Dan sebagai kesatria perkasa itu kuda kan. Siap. Yang berikutnya itu ada lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada warna merah, ini hijau dan biru. Warna merah itu keberanian, warna hijau itu kesuburan, kemakmuran, warna biru itu adalah cinta kasih. Di dalam warna itu dilingkari oleh lingkaran merah, lingkaran keberanian. Dengan keberanian seorang polisi, dia menciptakan ini merah dengan keberanian, dia mempersatukan keberanian, kemakmuran dan cinta kasih di NTT. Ya itu. Jadi setiap personil polisi bisa menciptakan itu dan maka NTT akan maju. Kemudian pita putih itu tulis Satya Turangga Wirasati. Itu artinya apa? Artinya polisi itu setia kepada negara dan pimpinannya, kepada masyarakat. Itu dilandasi dengan kesucian di dasar putih. Oke. Itu. Kemudian artinya secara lain lagi, ini ada dua pengertian itu, Om Jo. Siap. Itu yang warna merah, biru dan hijau itu bisa melambangkan potensi alam Indonesia, NTT. Potensi alam Nusa Tenggara Timur yaitu Danau Tiga Warna. Danau Tiga Warna itu menjadi daya tarik dunia. Siap. Jadi polisi yang berani dengan dilandasi dengan ketulusan, kesucian, dia akan menciptakan kemakmuran di NTT. Pariwisata berkembang pesat karena aman dong. Karena berhasil betul. Jadi diamankan, wisatawan juga datang ke ragu-ragu. Tidak ada gangguan, tidak ada rasa terancam dari kejahatan itu. Itu polisi yang ciptakan. Jadi di tangan polisi maka NTT akan maju. Betul. Itu dia berarti. Kuda itu juga lambang Pasola om, lambang sumber daya yang ada di NTT ini, dikawal oleh insan-insan kepolisian. Itu. Gitu mungkin maknanya itu. Ya. Tapi minta maaf om, ada beberapa pernyataan di Facebook yang meragukan itu tentang Om Buang yang membentuk itu. Kalau mereka meragukan, tolong tunjukkan siapa yang bisa menjelaskan arti yang sebelum kita omong tadi. Itu saja. Siap. Coba kasih konsep, kasih tunjuk beta. Iya. Siapa yang membuat lambang ini silakan tanya. Iya. Itu konsepnya itu begini. Gara-gara gambar itu, beta waktu itu masih anak nakal namanya. Anak nakal. Beta masih miras juga. Miras itu siap. Bukan karena kita sebagai polisi itu kadang-kadang harus berbau dengan masyarakat, sesuaikan. Betul. Pendekatan agar mereka jangan bikin kejahatan, minimal pasif saja ya. Betul. Ini lambang ini beta gambar itu dibiayai dengan beta 200.000 waktu itu. 1.000 waktu itu. Beta su gambar abis itu beta pesiar minum apa lupa itu om, bahwa besok siang harus kirim ke Mabes Polri. Akhirnya
beta pulang mabok sampai siang, beta tidur, lupa antar. Maka beta bangun, beta punya mama. Iya. Beta masih tinggal di Konino. Siap. Mama bilang ada dari kantor ada datang. Maka beta lihat ajudannya Pak Wakapolwi sudah ada di buka pintu. Astaga. Pak Buang dipanggil Wakapolwi. Beta lihat jam suliwat. Pukara. Maybe salah. Bepi duluan kenapa pokok ini? Bepas yang memang susah lah nah. Tapi untungnya besu gambar habis semua. Sebelum mabok? Sudah. Oke, Iya. siap. Besu gambar habis jadi waktu kasih beta berapa bola di ya, beta terima saya karena susah lah. Siap salah tuh. Ya, namanya militer ya. Iya, betul. Beta terima, kemudian sudah jadi belum? Siap sudah. Kemudian saya siap salah. Akhirnya dikasih, mereka kirim ke Mabes, maka jadilah lambang dan petaka itu. Ya, yang kemarin saya terimakan oleh Kapolda Lamaran Baru. Itu buah karya kita. Ya. Biasa sekali. Berikut Om Buang, kita baca di media-media sosial, Ya. di mana-mana. Om Buang juga dulu pernah mengungkap 9 atau berapa kasus? Artinya berapa kasus ya? Iya, beberapa kasus ya. Ya. Itu boleh ceritakan sedikit Pak? Ya, jadi kasus memang dulu saya dan tim saya Ya. beta. Tapi turun tuh pertama 2 orang dulu. Ya, pertama kasus itu kami ungkap di Larantuka. Itu kasus apa? Kasus pembunuhan Om. Itu kita ini entah berkasnya akhirnya kita ungkap, kita kasih di penyidik Polres, mereka sudah bikin berkas, sudah ke jaksa itu, entah sudah diproses sampai mana kami sudah tidak ikuti lagi karena kami hanya backup. Iya. Kemudian kedua di Polres Susnat yang mati di dalam ruang tahanan tuh, Polsek Non Pene itu. Iya. Itu kami 2 kerja siang malam, tidur di mana saya kata menuntut tetap bekerja itu. Walaupun tidur di lantai, naik bis, kita dorong waktu ke itu pengalaman. Nah itu, yang ketiga itu kami meluncur ke Bajawa, Romo Faustin. Itu kami ungkap. Dari Romo Faustin kami masuk ke Lembata Om. Lembata itu pembunuhan Bapak Yoakim Langodai yang melibatkan salah satu anak mantan bupati sana. Waktu itu bupati. Dari situ kami mulai bergerak ke Maumere. Dalam tahun yang 2008 sampai 2010 tuh Om, kami memainkan. Tapi berdekat saja. Maumere itu namanya Nurin, Devianto Nurin bin Yusuf. Yang dibilang laka lantas tapi ternyata dia dibunuh baru dibuang. Berkasnya sudah sampai jaksa Piro 1 tapi tidak lanjut ya masih. Padahal semua Piro 1 oleh jaksa itu ada masalah. Oke. Ya ada. Bisa om lagi. Dari situ beta dipindahkan ke Soe. Itu tahun 2014 Om. Pindah ke Soe. Sementara Usnat punya kasus itu masih tergantung-gantung saya gitu. Akhirnya Pak Endang Sunjaya Kapolda masuk. Beta dipanggil oleh ajudannya, esprinya. Sama kayak tadi beta. Esprinya panggil beta untuk masuk untuk menangani kasus Usnat dan 1 bulan DP 21 di dalam tim yang dipimpin Pak Albert Neno. Siap. Pak Albert Neno. Izin. Ya. Oke. Itu. Beliau juga itu fighter itu. Betul. Beta akui beliau itu. Terus dari Usnat Piro 1 terus kami terakhir mengungkap kasus Jalur 40 Om. Pembunuhan terhadap Bapak Yorni Musninabu namanya, yang merupakan sekarang kakak dari adiknya bupati sekarang 4 tahun. Waktu itu Pak Bupati belum jadi, masih sekretaris. Itu kasus itu dianggap bahwa jatuh ke jurang oleh Polsek Molava, menyimpulkan jatuh ke jurang. Ketika istri korban lapor di Polda dan kita turun tim selidiki, kita menemukan saksi mata yang melihat dia dibunuh, kemudian dibuang ke jurang, gitu. Nah, itu kami kerja memakai scientific
crime investigation, teknik-teknik intelijen tingkat tinggi, penyamaran, pembuntutan, semua kita pakai dan jadi itu. Dan sudah diputus tahun 2019 tuh. Iya. Atau 20 itu beta juga langsung bersaksi verbalisan di pengadilan. Begitu, itu kasus terakhir. Kemudian ketika beta sedang menangani kasus itu, sedang memberkas kasus itu, beta dapat telegram pindah ke Sabu, Rajua. Nah, pilihan berat. Saya harus ke Sabu meninggalkan berkas ini dan kembalikan ke reskrim, atau saya tinggalkan pekerjaan untuk menyelesaikan kasus ini. Beta dengan Maitua berembuk, Maitua bilang, "Five, selesaikan ini, kebenaran ada sini. Nah, darah manusia ada sini. Kita masih bisa hidup lagi. Biar ya." Akhirnya beta ajukan pengunduran diri 14 hari sebelum beta pi Sabur sebagai batas waktu untuk menghadap. Beta tuntaskan ini dan P21 Om. Hasilnya sudah sidang dan sudah putus. Istri juga mendukung. Jadi itu alasan kenapa beta Alasan pencuri keluar. Itu sudah yang tadi bilang tuh. Dua pilihan. Pilihan meninggalkan ini atau ke Sabu. Meninggalkan berkas ini atau ke Sabu. Jadi beta tetap tuntaskan berkas itu dan hasilnya bagus, sudah P21 dan beta korbankan beta pekerjaan. Gitu. So anda bisa kok. Ini mungkin kalau misalnya apa? So anda bisa kalau pindah ke Sabu sambil tetap tidak bisa lagi karena tidak bisa ya? Kalau gitu. Beta punya tugas sudah bukan reskrim lagi. Gitu kan? Tidak bisa. Atau tidak dalam tim lagi, tim khusus kan? Jadi tidak bisa lagi. Kita sudah berdiri secara perorangan. Ya, ini Susan PPNKS ya Om ya? Susan PPNKS ya. Beta sudah tahu. Ini PPNKS ya kan? Iya. Tapi lokasi di mana beta sudah tahu. Jalan-jalan saja. Jalan-jalan saja kita turun ke bawah. Di sini ada cerita menarik ya. Ada cerita menarik. Sebentar kita bahas itu ya. Oke Om. Dua anak manusia yang kehilangan nyawa secara tragis ya. Ini pipa-pipa ini mengingatkan ketong kepada penggalian eskalator ya. Eskavator. Ini pipa-pipa ini. Nah, di sana kayaknya, kok di sini, kok di mana di TKP? Om tahu ya, di bawah. Betson tahu. Sudah. Di bawah kok? Jalan saja kok. Topik ini kan sudah jalan baru. Topik kan ini pesawat toh. Iya, betul. Jadi kita jalan-jalan. Santai. Ya, wih bagus ya ini. Apa orang bilang? View ya bagus ya dari sini. Jalan baru. Mantap. Oke, ini ketemu bahas. Boleh kok Om Buang? Boleh. Kita ajak Om Buang bahas kasus yang lagi rame sekarang. Ya silakan. Kenapa Om Buang dan TPFI ini begitu getol sekali mengawal kasus ini? Ya. Jadi begini Om. Ketika kasus pembunuhan terjadi dan belum terungkap. Bisa terungkap tapi belum maksimal. Ya. Ada dua pertarungan di atas. Kita omong di atas ya. Antara setan dan Tuhan. Antara setan dan Tuhan. Siap. Jadi ketika belum terungkap, setan menertawai Tuhan. Setan menertawai Tuhan bahwa Tuhan punya kuasa di bawah setan. Tuhan tidak bisa membela diri atau menyatakan bahwa saya kuasa karena buktinya belum terungkap. Nah, melihat itu beta sedih Om. Bersedih dia mau tolong Tuhan ini. Untuk Tuhan bilang setan, saya berkuasa atau tidak? Memang engkau berkuasa, sudah terungkap. Yang membuat terungkap siapa? Dari panggilan nurani kita Om. Jadi itu dasar kenapa kita fight. Itu utamanya. Yang kedua, kalau beta lihat itu berita pertama itu, beta sudah bisa tidur Om. Beta lihat di Facebook, beta bisa tidur. Terganggu sekali dengan bayangan ini. Akhirnya beta sewa ojek, beta mulai jalan cari itu. Otomatis langsung jadi. Cari informasi itu. Maka itulah ojek, sewa ojek, cari data-data, cari informasi, dapat itu Om. Om Buang sendiri sewa ojek untuk kerja. Data-data. Bahkan oto juga sewa. Mobil itu kalau beta cetak baju tuh Om. Iya. Beta cetak baju habis dapat agak banyak, beta sewa oto. Kalau sedikit beta sewa ojek Om.
Hanya untuk menggugat. Ya. Kalau Ini boleh tahu, kemanusiaan. Om Buang ada hubungan apa dengan korban? Korban itu baru tahu beta tanggal waktu kita serahkan jasa, baru kenal beta, dia mama. Keluarga korban. Dia ini keluarga korban. keluar korban. Ah. Kakaknya memang sudah kenal dari awal, dia datang cari beta di rumah. Oh. Tapi kenal secara keluarga di ini, dia punya bapak kandung dan mama kandung itu Ya. baru kemarin kita pergi 3 hari lalu kah beta pergi gitu. Baru kaget, oh ini Pak Buang. Ya saya mama. Katanya dengar dari berita-berita saja gitu. Oke, Om Buang, setelah tadi Om Buang cerita, Om Buang sampai sewa Ya. ojek, sewa oto untuk mendalami ini, cari-cari tahu Ya, tadi ya, tentang ya. kasus ini. Terus apakah Om Buang lihat ada kejanggalan dalam Ya. penanganan ini kasus? Dari kasus ini beta mulai kasih naik di Facebook, Om. Apa yang beta temukan beta kasih naik. Iya. Akhirnya ya kan Om lihat. Iya. Akhirnya timbul respon dari para netizen dan mereka inbox beta. Oke. Inbox beta. Kemudian mereka menceritakan kronologis yang sebenarnya. Oh Pak, ini begini. Ini netizen yang cerita kembali lihat dia, Om. Cerita karena dong lihat beta punya postingan-postingan itu sangat peduli terhadap kasus ini dan ada problem solving, penyelesaian masalah. Oh iya. Penyidikannya sudah menjurus ke arah pengungkapan kan? Siap. Sehingga betul, mereka betul. juga langsung kirim inbox. Di samping ketong temukan langsung. Iya. Nah, ketong temukan fakta-fakta langsung, cocokkan dengan mereka punya, ternyata cocok gitu. Jadi mereka ceritakan bahwa kronologisnya sebenarnya begini Bapak. Bapak Buang. Jadi begitu. Dan itu Om Buang yakin benar bahwa yang dong cerita ke Om Buang tuh itu benar-benar faktanya seperti itu. Ya, kita kan istilahnya di kepolisian itu ada A1 itu sumbernya itu sangat bisa dipercaya. Oke. Siap. Jadi misalnya ada 4 orang yang menyatakan hal yang sama dari berbagai arah. Oh. Siap, Itu berarti siap. A1. Itu singkat, ya gampangnya terangkan ya. Iya. Kita juga sortir. Ini kira-kira informasi yang masuk ini ada kepentingan apa, penyesatan atau apa, ketemu sortir, beta sortir. Kemudian dikawinkan, satu masuk, kawinkan dengan yang lain-lain, ternyata cocok. Walaupun ada perbedaan sedikit, mungkin gaya penyampaiannya berbeda kan, tapi oke. Dan itu akhirnya kita mulai, kalau dapat itu kita telusuri lapangan, kemudian kita kontak lagi mereka. Kita telepon mereka untuk memastikan cerita yang sebenarnya. Akhirnya terjadi komunikasi langsung itu. Siap. Dari inbox akhirnya komunikasi langsung, mereka jelaskan secara detail. Nah, fakta-fakta ini yang kita ajukan ke Bapak Kapolda itu. Dan mereka siap untuk jadi saksi juga. Oh, yang ini. Oh, sebelumnya belum menjadi saksi ini yang Ya belum. kasih kata. Ya, nanti pasti mereka yang jadi saksi karena tadi kita sudah masukkan data tuh, laporan berisikan data-data itu. Terus Dan data-data itu ada indikasi lain atau indikasi pelaku lain, Om. Ya, itu secara terang-benderang disebutkan oleh orang yang dari A, dari B, dari C ini. itu Ya. orang langsung Sebutkan, Om. nama terang langsung. Ada nama juga. Bahkan ada satu yang mengejutkan beta, Om. Randi mau dibunuh pada saat penemuan mayat. Ya itu Om Ya, postingan berapa hari lalu kemarin kok. Randi mau dibunuh. Nanti bisa tunjuk, Om. Tapi Om jangan cerita orang ya. Off the record ya. Ya. Untuk cerita di orang tapi Jadi gini, siap. supaya Om tahu bahwa ini faktanya itu. Oke. Rani mau dibunuh ketika eskavator itu menemukan mayat. Ada rencana pembunuhan supaya dia jangan jadi saksi atau dia jangan dihubungkan
ditemukan di mayat ini. Kalau mayat ditemukan, identitas pasti hubungannya ke dia sebagai orang tuanya kan, anak ini. Akhirnya dia bisa mengungkap semua. Itu. Tapi toh tidak dibunuh sekarang. Dia menyerahkan diri. Kenapa tidak dibunuh? Ada di dalam inbox juga itu. Kenapa alasan tidak dibunuh? Ada. Itu semua tadi besok kasih dalam laporan ke Kapolda tadi. Siap. Itu laporan tuh ada apa? Judulnya apa? Fakta-fakta dan kejanggalan. Kejanggalan dan apa? Indikasi pelaku, indikasi lainnya pelaku lain. Indikasi adanya pelaku lain. Oke, berarti Om Buang yakin benar ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Jadi begini, seandainya Kapolda nanti setelah membaca itu, dia langsung melakukan langkah-langkah seperti yang kita rekomendasi, berarti terungkap. 2 bintang seorang irjen polisi ini telah mencermati laporan kami dan dia sudah mulai tindak lanjuti. Itu nanti kita lihat. Karena ini baru berapa jam ya beta kasih. Yang beta omong sekarang di Om Joni, tadi kan beta baru serahkan kan? Baru ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 4. Iya. Tanggal 4 Januari 2021, tadi sekitar jam 12. 2022 jam 12 beta serahkan. Nah, kami TPV percaya kepada beliau akan menelusuri kasus ini. Kalau memang informasi kami yang tidak pakai silakan dibuang, tapi yang dipakai silakan yang berguna atau bisa membuat lebih terang kasus ini. Semoga Bapak Kapolda menindaklanjutinya. Dan 1-2 hari ke depan kita lihat saja apakah ada perubahan dalam penyidikan itu. Misalnya penyidik diganti. Itu kita lihat nanti. Berarti Kapolda mempunyai konsep baru yang dari kami itu. Memang beliau punya konsep juga mungkin, tapi dengan kami punya masukan itu semakin semoga membantu. Itu membantu pekerjaan dari. Karena jujur saja, Om lihat netizen ini kan puluhan ribu ini tidak puas kan, hanya tersangka tunggal kan. Kenapa itu terjadi secara serempak gitu? Terjadi sesuatu yang tidak benar ini kan. Nah kayak itu. Dan setelah kami punya hasil penyelidikan juga, ternyata betul ada indikasi kuat bahwa pelakunya bukan satu orang saja, lebih dari satu. Itu. Dan ada Om Buang postingan yang bilang RB ini bukan pelaku. Bukan pelaku, maksudnya bukan eksekutor. Bukan eksekutor. Bukan eksekutor. Tapi dia juga termasuk di situ. Jadi ada pasal itu 55 ya, 56. Itu bukan, artinya dia tahu kalau Randi itu dia hanya sebatas membeli plastik, kantong plastik kemudian mengubur. Itu keterlibatan dia dalam pembunuhan ini. Jadi dia pelaku kan? Bukan eksekutornya. Betul. Bukan eksekutornya. Hal ini terlihat dari hasil otopsi. Hasil otopsi itu ada luka di kepala yang bertentangan dengan keterangan Randi bahwa dia hanya mencekik dan Astrid mencekik. Ini tanggung jawab siapa kira-kira? Tolong dijawab oleh saudara R itu ya. Ini kasus bata-putar ini ketunjuk jadi. Mudah-mudahan laporan kami yang sudah masuk tadi itu, kemudian kami hanya wait and see, melihat perkembangannya ke depan. Mudah-mudahan sudah bisa dikembangkan dan finish nanti. Itu namanya. Tidak ada lagi pro kontra itu. Betul. Karena banyak juga yang beta lihat jangan terlalu lama-lama lah ini kasus, biar jangan di masyarakat, tengah masyarakat nih ricu. Ini barang nih. Semoga laporan kami itu sudah bisa ditindaklanjuti oleh Kapolda. Berarti yang laporan yang Om Buang dan TPFI kasih itu sudah final atau ada memungkinkan ada perkembangan atau bagaimana? Setelah kita masukkan mungkin ada lagi, masih ada lagi. Siapa tahu kita jalan-jalan begini ada dapat ketemu di sini, mungkin ketemu orang yang tidak sadar dia omong bahwa dia tahu kan, itu masing tetap bergerak gitu. Tapi data kami yang sudah masuk ke Kapolda itu sudah bisa menjadi salah satu pedoman atau bagi beliau untuk melakukan. Itu. Ada satu pertanyaan kita masukkan di dalam laporan itu. Satu pertanyaan ini bisa mengungkap pelaku yang lain, Om. Wah. Apa tuh? Boleh.
tahu ke Om Buang. Jadi itu pertanyaan itu kita tunjukkan bukti forensik atau hasil otopsi kepada R. Kita bacakan kepada R. Iya. Inilah hasil otopsi, apakah benar? Gitu kan? Siap. Kalau dia bilang hasil otopsi itu benar, berarti dia pun salah. Iya, keterangannya dia salah. beda. Ya, kalau dia bilang benar, ya. Itu. Itu pertanyaan satu saya yang ketika. Iya. Bedanya di mana? Karena ada luka di sini, memar di Astrid punya belakang kepala, sisi kiri, dada dan gerak-gerak alat gerak. Itu siapa yang bikin? Kalau dia membenarkan hasil otopsi, oke Om, Om paham ya? Paham. Iya. Itu pertanyaan. Kemudian kalau dia jawab itu, jika hasil otopsi benar, siapa yang membuat luka di kepala yang kita sebutkan tadi selain di leher yang dia bertanya ada cekikan itu, kan dia hanya menyebutkan cekikan kan? Iya. Cekikan, dia cekikan. Ini korban Astrid cekik Lael, tidak, gitu kan? Ya, motif terakhirnya itu Om Buangnya ya. apa? Berarti tangannya itu tidak pernah sampai di kepala kan? Iya. Kedua-duanya ini, ya. Astrid cekik Lael, kemudian dia emosi, dia cekik Astrid. Nah itu tangan mereka itu hanya sebatas leher. Terus yang ini siapa? Itu bisa terungkap dari itu pertanyaan nanti. Nah, kalau dia membenarkan dia punya jawaban bahwa cekik saja, berarti dokter salah. Apakah instansi lapor salah? Lagi pertanyaan lagi. Iya kan? Betul. Oke, itu dua. Kemudian ini pengembangan dari pertanyaan awal. Kemudian dia bilang, kalau dia bilang saya tidak tahu, berarti dia punya keterangan yang cekik juga, itu salah juga kan, dia tidak tahu lagi. Tidak bisa benar kan ya? Tiga-tiga jawaban ini akan bermasalah untuk dia. Maka cerita yang sebenarnya muncul. Seperti yang kami sudah tahu cerita sebenarnya, kronologi sebenarnya itu sudah ada di dalam. Om Buang sudah tahu. Sudah dalam rekaman. Sudah dalam rekaman yang mudah-mudahan Bapak Kapolda langsung nonton itu. Berupa video juga itu. Oh, ada videonya juga. Ya, video kesaksian 2 orang. Oh, yang di flash itu Om Buang. Flash. Tadi kasih dengan flash kan? Langsung kasih dengan Ya. flash. Oke, siap. Om Buang, terus ada apa? Berita yang berkembang lagi terakhir nih, ada saksi yang inbox Om Buang. Saksi yang inbox itu ada, itu awal-awalnya tuh Om. Awal-awalnya sebelum itu awal-awal aja tanggal 6 inbox minta tolong beta, itu di inbox, Bapak tolong beta dulu. Kemudian itu di situ dia sempat cerita juga bahwa pelakunya berapa orang. Oh iya. Pelakunya kawan sekolah beta. Setelah dia inbox beta, kira-kira besok atau lusanya anggota polsek itu periksa dia di Rote. Oh, sudah di. Iya. Itu. Oke. Periksa ini yang bersangkutan di Rote. Iya. Entah BAP-nya itu sama dengan yang dia sudah inbox yang beta atau belum. Itu Om Buang sini belum tahu. Itu tahu karena beta sudah bisa akses ke dalam kan Om. Iya. Betul. Jadi tapi dia sudah mengatakan dos periksa. Itu saksi itu. Dan saksi ini penting juga itu. Ya makanya. Ya kalau mau di dalam ini penting karena dia tahu. Jujur saja dia punya rekaman suara ada di beta yang menyatakan dia itu pelaku lebih dari 2 orang. Dan satunya ada di Rote. Ada rekamannya. Dan itu Om Buang sudah nih, Om Buang sudah serahkan juga. Mau dengar? Oh iya tadi dia serahkan itu. Sudah. Ngeri. Ini lokasinya di mana Om? Ini nih Penkase juga masih Oileta kah? Ini Penkase Oileta tapi yang
kemarin orang nonton bola rame-rame itu di mana? Nonton bola Iya, ada pertandingan bola. di sini kah? Iya. Sampai siaran langsung. Oh, itu rekonstruksi kau nonton bola? Oh iya, mungkin rekonstruksi Oh, kok. oke. Dia kurang tahu di mana. Oh, itu ada Nah, rekonstruksi. itu kalau Om di dunia intelijen tuh Om namanya eliciting. Apa tuh? Eliciting tuh Om sengaja tanya yang salah, beta jawab yang benar. Ya, tadi Om lakukan eliciting. Oh. Mau cari tahu beta jawab apa nih? Nah, kan? Beta juga jawab itu sengaja tahu. Nah, Oh, itu tekniknya. Itu juga. eliciting di bahasa eliciting. Oh. Tadi. Oke, siap. Ini kita belajar banyak nih. Apa langkah TPFI ke depan, Om, dalam Nah, sekarang TPFI sudah menyerahkan laporan kepada Sudah, Bapak Kapolda. ya, Semoga poin-poin yang kami sampaikan itu bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda sehingga kebenaran akan muncul. Kebenaran dalam hal ini adalah fakta-fakta yang sebenarnya dari kasus ini. Ya, omnya yang sangat diharapkan oleh ribuan netizen, yaitu kasus ini sangat janggal dan mereka sangat berkeyakinan bukan pelaku tunggal. Ya, Iya. kenapa ribuan netizen mengatakan demikian? Itu harus kita cermati bersama. Suatu kebetulan atau memang ada fakta yang menguatkan pendapat para netizen ini. Ya, Betul. itu. Ada yang masih tersembunyi yang belum dijelajahi oleh kepolisian atau penyidikan. Siap. Seperti beta punya tadi, Iya. itu ada orang yang mengatakan dengan tegas bahwa pelakunya lebih dari 2 orang. Siap. Ya, Betul. nah, itu kami sudah kasih masuk di Pak Kapolda dalam area dalam laporan. Tadi diterima langsung aja. Tadi diterima oleh Pak Kakor, Kepala Koordinator Spripim, Sekretaris Pribadi Pimpinan Kapolda. Nah, jadi satu pintu lagi bisa masuk Pak Kapolda, tapi karena ada banyak orang di dalam, tamu-tamunya beliau, maka itu kami titip di Bapak ini Kakor Spri. Nah, kami yakin beliau akan sampaikan dalam waktu singkat untuk Pak Kapolda pelajari. Begitu, Siap, Om siap. Jo. Semoga kasus ini cepat terungkap lah dan yang benar-benar pelaku dihukum seadil-adilnya, Om. Ya, Dihukum seberat-beratnya supaya keluarga korban juga dapat keadilan dalam kasus. ya. Kehilangan 2 anggota keluarga sekaligus nih. Ya. Dibantu dengan saya, anak kecil lagi kan itu. Betul. Anak kecil itu dibantu seni berdosa ya, Om ya. Itu sudah Ya, mungkin jadi pertimbangan hakim juga nanti betul. dalam memutuskan. Oke. Ya. Kalau kemarin Om membuang dan teman-teman sempat ke kejaksaan juga. Ya, Ya. Itu menyerahkan apa itu? Itu yang sama atau bagaimana? itu poin-poin beda. tertentu yang materinya itu ke jaksa agar masukan kami itu bisa disandingkan dengan berkas, dalam berkas. Di sana ada indikasi pelaku lain juga. Nah, dan kemarin itu Pak Jaksa itu ada sempat bel Pak siapa ya? Heri Batileo ya. Iya. Pengacara korban Pak Heri ada di rumah saya. Di Oh. rumah ada kita tukar pikiran. Siap. Kita minta inisial yang beta kasih dalam laporan itu di mana. Jadi beta kasih namanya. Beta kasih inisial, takutnya jangan sampai ada yang mempengaruhi orang-orang yang disebutkan dalam laporan itu ya. Iya. Inisial. Akhirnya jaksa tanya kami jawab. Nama dari inisial itu kita suka kasih, tinggal pihak kejaksaan mungkin kontak langsung dengan mereka untuk memberikan petunjuk kepada polisi. Siap. Atau juga itu tidak dipakai dan langsung P21 atau dinyatakan lengkap, itu
dari keyakinan jaksa ya. Iya. Tapi setidaknya kami dari TPV dan rekan-rekan yang lain pemerhati Sudah. dan aliansi apa itu ini Hmm. anak-anak di Kota Kupang itu sudah ke jaksa dan mudah-mudahan jaksa mendengar tuntutan dari mereka dan apa yang kami sudah sampaikan dalam laporan itu Bapak. Betul, semoga Nah. membantu jaksa. percepat kasus ini. Intinya- penanganan kasus ini. Ada pelaku lain di dalam kasus ini. Intinya itu Ya, ada intinya. pelaku lain. Dan lebih dari 2 orang. Tidak juga. Lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang. Oke. Ya. Siap. Oke. Lebih dari 1 orang tuh kira-kira berapa Om? Oh, bisa 2, bisa 3, Ya, 4 iya. dan seterusnya. Ya. Gitu. Beta harus omong waspada, lebih waspada nanti ada orang yang tuntut beta lagi bilang mana pelaku yang disebut 5 kok. Itu sudah. Nah, jadi biar Kemarin curame. lebih dari 1 orang saya. Om Buang juga beta kasihan. Iya. Iya, kasihan. banyak diserang. Iya. Akun-akun palsu, ada juga akun asli juga Ya. bahkan. Itu Om Buang sudah capek kok. Sana apa-apa. Menyuarakan kebenaran sana apa-apa. Ya, beta hadapi dengan santai mereka punya ini. Bahkan menghina-hina oleh beta. Iya, tenang saja. Itu namanya riak-riak dalam mengungkap kebenaran Tom. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang standar suka dan tidak suka, kayak gitu. Tidak apa-apa itu kita terima dengan ikhlas Om. Tapi dukungan juga tidak sedikit juga Ah, yang datang dari terima kasih itu. netizen. Ya, netizen sangat mendukung dan itu menjadi memicu beta untuk semakin maju dengan mantap Om untuk menuntut. Walaupun ada hambatan apapun di depan beta sikat Om. Ini Om gas terus Gas sudah nih. terus. Waduh, luar biasa. Oke, ini yang berikut nih Om Buang, beta mau pertanyakan Om Buang punya beberapa postingan yang rame di medsos. Postingan apa tuh? Yang terbaru tuh Om Buang bilang apa? Oh ini Oh, minum Om ya? Ya aduh, minta maaf. Dan tadi Om sentuh beta nih. Beta dulu. Ini Om Buang yang kasih lewat. Iya. Beta mau togor tadi, tapi ini Om Buang yang Ya. tadi bisa ingat Pak. Kalau jalan jauh harus minum Om. Nah, apalagi mengenerasi mobilnya. Itu sih. Iya, minum. Itu juga izin minum Om. Beta sampai seminggu lewat. Maaf. Yang itu postingan terakhir itu. Postingan terakhir tuh Ya. yang ini apa? Bilangnya R mau menyerahkan diri, Diri. tapi dia sebelum menyerahkan Saya diri itu dia apa? menyer- Jelaskan ke orang tua dan Ah. tante-tantenya bilang dia pun tangan bersih. Ya, Dia pun tangan bersih tapi biar dia kan yang dia tanggung pelakunya. ini semua. Ya, Itu Om Buang kok bisa tahu sampai situ? tahu. Ini sumber resmi ini. Oh iya, Ya. Sumbernya dapat dipercaya. yakin sekali. Dapat dipercaya itu, sekali. dapat dipercaya. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sebelum dia menyerahkan diri itu yang terjadi. Itu yang dia katakan. Itu. Oke, siap. Oke, jadi itu- Artinya kalau bukan dia ada pelaku lain kan Om? Iya, Oke? betul. Dia membicarakan kepada orang-orang yang dikasihi. Tidak mungkin dia bohong. Bapaknya, mamanya dan Betul. kalau tante-tantenya. Itulah suara hatinya dia bilang saya tanggung. Artinya ada yang melakukan bukan dia kan, tangan Ada saya yang bersih. Iya, betul. Bersih dari penumpangan darah korban kan. Betul. Untuk penguburan itu mungkin dia tanggung jawab di situ. Dia bersih tanggung jawab, tapi untuk penghilangan nyawa atau eksekutor itu dia soalnya. Eksekusi maksudnya. Itu soalnya. Dan itu disampaikan kepada keluarganya langsung ya. Tapi kenapa dia pun keluarga sampai saat ini diam? Ya. Nah, itu yang sebenarnya keluarga yang harus Menjawab. menjawab itu ya. Betul. Ada apa? Itu kan banyak orang juga bertanyakan ya, Om ya. Iya. Apakah sudah pasrah biaran diterima saja? Padahal mereka sudah mendengar bahwa bukan anaknya yang menumpahkan darah
korban tuh. Betul. Dan harapan kami itu untuk mengungkap itu ya keluarga bisa ketemu Randi dari hati ke hati. Polisi juga kalau mau membuka secara terang benderang memberikan akses kepada keluarganya untuk bertemu Randi dan bertanya dari hati ke hati, ya, tentang apa yang telah dinyatakan awal sebelum diserahkan diri itu. Siapa pelakunya Randi? Kalau bukan lu, orang Sumati kan 2 orang, masih ada pelakunya. Kalau dia bilang bukan dia, tangannya bersih, siapa Randi? Maka muncullah pelaku lain dalam kasus ini. Dan yang saya sudah dilaporkan oleh pengacara bahwa saya ada pelaku lain, saya benar. Saya benar toh? Benar. Kita benar toh? Tunggu babaknya akan datang. Ya, salah satu dari om postingan tuh menara apa? Menara Babel. Menara akan Babel. runtuh. Jadi Itu begini. maksudnya apa? Om, kalau itu di kita punya kitab Om ya, Ya. ada pembangunan Menara Babel. Itu mereka mau menyelamatkan diri apabila ada hukuman Tuhan Allah hukuman lagi untuk air bah, mereka selamat. Bisa selamat. Tetapi Tuhan kacaukan mereka punya rencana itu, mengacaukan bahasa mereka. Ya, suruh ambil sekop, dompi ambil linggis. Akhirnya kacau balau terjadi itu. Dalam kasus-kasus penghilangan nyawa manusia itu ada orang yang berusaha menutup tapi tidak bisa sempurna. Akan terungkap, Tuhan akan mengungkap itu. Jadi percaya itu. Kadang-kadang hampir berhasil, tapi hampir saja tidak berhasil loh. Itu mayat sudah dikubur berapa lama? Tapi kok bisa ada ekskavator yang ke situ dan korek, itu rencana kesan Tuhan. Bisa lewat tempat lain. Itu rencana Tuhan. Jadi sedang terjadi rencana Tuhan ke depannya apa? Mulai muncul kan? Muncul orang-orang yang mengetahui bahwa pelakunya bukan satu saja kan? Itu cara kerja Tuhan juga. Jadi orang-orang yang mau menghambat, hati-hati, jangan coba-coba lagi. Biarkan saja sudah. Bahkan kita harus mengungkap pelaku-pelaku lain itu. Jangan kita menutup. Supaya terang benderang, sudahlah, kau selesai supaya ini mak don jangan terlalu ikuti lah ini barang, kau fokus urus ini. Ada yang sampai korbankan waktu nonton apalah, buka-buka Facebook setiap malam. Dan mereka tuh rindu pelaku lain kan? Betul. Pelaku lain begini. Satu lagi hal yang Randi omong sebelum menyerahkan diri, dia bilang bukan dia kan? Iya. Ketika di polsek juga pertama kali diperiksa, dia bilang bukan saya yang bunuh. Pernyataan itu pernah ada di polsek tuh. Berarti klop dengan yang dia serahkan diri. Seharusnya polisi melihat ini dengan jeli. Apakah Randi berbohong dengan pengakuan bahwa bukan dia bunuh, atau memang itu betul-betul dia menyatakan dari isi hatinya dan apa yang diketahui. Itu saja. Kalau polisi sudah bisa membuktikan kebenaran daripada yang dia omong itu, berarti ada pelaku lain dalam kasus ini. Mengacu kepada keterangan Randi awal dan kepada keluarganya saat dia menyerahkan diri. Itu Om. Oke? Siap. Berikut Om, ada kemarin juga sempat rame Om postingan tuh. Saya mundur dari DPFI. Iya. Itu kenapa Om? Itu ya. Terus sudah lama berselang, itu hanya apa? Itu begini. Kan ada banyak musuh-musuh ini. Beta mau cari tahu kalau beta mundur tuh respon publik ke mana? Ya, ada hitam ada putih dalam tanda kutip ya. Yang putih respon berapa, yang hitam respon berapa. Ternyata ya muncul laporan polisi masuk di beta. Karena pikir beta sudah bisa membuktikan yang beta nyatakan kan, mundur dari DPFI mundur kan? Akhirnya langsung ada yang melaporkan beta kan? Baru beta langsung tahu. Ternyata dampak dari itu ada laporan masuk. Bahwa Buang telah menyebarkan berita bohong. Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ya. Penyebaran hoax, berita ini bohong kan? Muncul ternyata itu dan kita membuktikan apakah omong saya benar atau saya hoax. Perkembangan laporan itu sejauh mana? Ya, kita tunggu saja apabila dipanggil kita terangkan. Belum
Ya, belum dipanggil. Kita terangkan bahwa laporan kami ini ada, silakan polisi telusuri dulu kebenarannya. Kalau saya pun benar itu berhasil mengungkap pelaku lain, proses mereka. Kalau salah saya siap. Saya siap. Oh, Itu. oke, siap. Dan sekarang proses itu sudah berjalan ya. Apabila mereka proses saya terburu-buru dan saya masuk penjara ya, Iya. tiba-tiba apa yang saya benar omong benar, kemudian saya masuk penjara. Jadi sabar dulu, ya. Sabar dulu. Oke. Kita buktikan saya punya ini benar atau tidak, kan? Oke. Begitu. Betul sekali. Dia santai tuh. Iya. Makanya orang kan kalau dilapor, woi itu keringat dingin. Tapi lihat Om Buang santai, tetap di media sosial tetap. Iya. Bahkan kasihannya itu netizen yang serbu, bro. Dia bilang maaf ya, oknum pengacara ini bukannya membela Randi tapi menghukum Randi, menghukum berat kan dia sendiri. Iya, Seharusnya adanya pelaku lain ini membuat mereka senang kan, bahwa Iya. kliennya itu bisa ringan kan. Tapi itu netizen punya pendapat yang Itu sudah banyak. Memberikan komen di itu postingan itu. Oke, ada yang bilang juga Om Buang ini punya akun palsu. Oh, Akun palsu atau bakawan deh, akun palsu. Ya. Jadi sebar-sebar hoax. ya, kalau akun palsu itu ada yang memberikan manfaat, soalnya apa itu, mungkin orang ini malu untuk menunjukkan. Tapi oke. jujur saja, dalam berfacebook ya, kita hanya satu akun. Nah, kemarin ada satu akun yang buang sini, satu sempat dihack, beta soalnya pakai itu lagi, beta pakai buang sini sekarang. Dan asli, ingat, beta kalau punya akun palsu dan beta menghujat orang itu berdosa. Beta dan keluarga akan dikutuk Tuhan. Ini beta nyatakan ya. Kalau saya ada akun palsu, saya dan keluarga saya dikutuk Tuhan. Ingat itu. Ya, saya murni hanya satu akun. Jadi orang yang mengatakan saya ada akun itu memfitnah saya, tapi saya tidak lapor. Saya simpan saja dalam hati. Gitu. Ya. Ingat, saya selalu ngomong ini, Tuhan menghukum saya ya. Tuhan murka saya dan keluarga saya kalau saya ada akun palsu. Ya, mungkin itu Om Jo. Siap Om Buang. Terima kasih banyak Om Buang. Iya Om Jo. Sudah mau diajak pasiar oto, kota bercerita seru-seruan di sini. Terus tapi beta mau tanya sebelum gotong closing Om Buang. Ya. Akun YouTube calon orang gila. Ya. Waduh, itu menarik sekali di situ Om Buang pun lagu ciptaan sendiri semua ya Om Buang ya. Menariknya lagu atau namanya juga agak unik kan? Itu semua yang dalam itu akun tuh beta sangat tertarik di situ. Yang pertama tentang nama Om Buang. Wah. Itu kenapa pilih Nama calon orang gila? Iya, calon orang gila. Jadi begini, calon orang gila itu artinya dia mau calon orang gila, saya bisa menciptakan lagu, apalagi orang waras. Motivasi itu sebenarnya itu. Oh. Ya. Berarti lebih dari 2 kali lipat dari yang beta calon orang gila kan? Siap. Itu. Beta makanya itu dikasih nama calon orang gila. Calon orang gila. Ada calon sarjana juga tuh. Calon sarjana juga iya. Itu ada juga, tapi beta calon orang gila. Itu Jadi orang nonton calon orang gila pelagu bagus-bagus Berarti IQ-nya tinggi juga. Oke. Itu dibuat kapan? Apa tuh? YouTube-nya itu kan? Iya. Itu kita buat itu 2021 bulan Juni tanggal 28 Juni Om. 28 Juni. Itu ini video pertama di-upload. Oh, Ya. Oke. Itu nih apa Mbak? Isinya memang cuman lagu-lagu atau ke depan ada lain-lain lagi? Awalnya itu penjelasan Om sambil main gitar. Penjelasan. Seperti tentang air. Oke. Air itu ada air untuk semua manusia membutuhkan air toh. Iya. Itu ada salah satu lagu mungkin masih ada itu di sana. Tapi bahasa Inggris itu ada air disebut udara. Air force. Oh. Air. Tapi Indonesia kok air itu benda cair. Itu konten pertama. Tapi setelah dalam perjalanan waktu kita pikir lebih baik kita kembangkan kita punya potensi menciptakan lagu sendiri kan. Iya. Akhirnya untuk berapa puluh konten yang lain itu, video yang lain itu sudah murni lagu ciptaan sendiri Om. Itu
muncul secara spontan di Spontan. ada daun juga, tentang aspal juga, taruh tentang pohon beringin dong. Tentang tas. Tas juga. Tas Pokoknya, atau jadi sumber video tuh banyak di mana-mana itu Om. Kapan saya mau bikin video ada di mana-mana tuh, tentang jari, tentang tangan, kuku, itu bisa jadi lagu. Om Buang memang hobi menyanyi kok? Ya, beta Bermusik. dari dulu itu sering menyanyi di gereja juga Om ya. Pas dulu. Jadi itu. Oke. Maaf, beta konten juga dengan gitar kecil saja menyanyi juga asal nama dengan suasana keadaan rumah saya beta yang begitu. Tadi kan sudah lihat tuh, itu lorong tuh tempat beta syuting tadi. Iya betul. Apa adanya itu? Luar biasa sekali, tapi perkembangannya cepat sekali Ya, ya. terima kasih ya. Oke, buat Bapak Mama bersaudara dong yang mungkin belum lihat Om Buang pun channel, searching saja di YouTube Calon Orang Gila. Nanti beta cantumkan dia pun deskripsi di bawah, tinggal klik saja langsung menuju dengar lagu-lagu ciptaan dari Om Buang ada di situ semua. Ya, dan jangan lupa juga menyaksikan Pasiar Oto. Oke, terima kasih banyak Om Channel Buang. unik ya, tetapi bernas ya berisi. Apabila ada kata-kata yang salah mau dimaafkan ya Om ya. Kita Tadi mau sampaikan minta maaf kalau ada kurang-kurang atau kata-kata salah, tidak ada maksud apa-apa Om. Ya, betul. Ini murni beta cuman bertanya, sharing-sharing, baca cerita saja dengan Om Buang tentang perkembangan Om Buang perkembangan kasus yang kemarin yang sedang tren ini viral dan sharing-sharing tentang masa lalu Om Buang sebagai penulis buku dan itu lagi di kepolisian juga ya. Kepolisian, ya. Minta maaf Bapak Mama, saudara semua kalau ada salah-salah kata atau kita punya bahasa tubuh yang kurang berkenan ya. Mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, ini cuman murni sharing, cuman bercerita saja. Oke. Sukses terus Om Buang untuk channel YouTube, semua usaha. Betul ya Om Buang juga ada sablon baju. Oh ya. Itu di mana? Di rumah. Di rumah itu ya. Mainkan. Waduh, luar biasa sekali. Punya XL kok? Kita XL. Ya, oke, nanti bikin. Terima kasih banyak Om Buang. Siap. Sama-sama. Ini juga baju dari Kios Kaos. Oh, Kios Kaos. Ya, Kios Kaos. Kios Kaos itu ada tulis bukunya itu, biografinya Pak Fernando ya. Oh ya, Pak Sisko. Oke. Siap. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian untuk Pasiar ini hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Thank you very much.